Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ferdinanda Rahmatan Akbar dengan NPI 13122000204. Saya di sini akan menjelaskan atau mereview tentang materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11, materi pengantar hukum Indonesia. Langsung saja saya mulai dari materi klasifikasi hukum dan konsep-konsep dasar dalam hukum di Indonesia. A. Klasifikasi atau penggolongan hukum. Penggolongan hukum ada 5, yaitu 1 sifatnya, 2 isi atau materinya, 3 bentuknya, 4 waktu, dan 5 tempat berlakunya. Dimulai dari 1 sifatnya. A. Sifatnya hukum maksa atau imperatif adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. B. Hukum mengatur atau fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila ada pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dan 2. Ada isi. A. Hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan perseorangan atau warga negara. Dan hukum publik itu terdiri dari 4, yaitu 1. HTN atau hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu negara sama lain. Dan 2. Ada HAN atau hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas, hak dan kewajiban alat kekuasaan dan perlengkapan negara. 3. Ada hukum pidana adalah hukum yang mengatur apa-apa yang dibolehkan dan dilarang di dalam suatu negara. 4. Ada hukum acara adalah hukum yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum material. B. Ada hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan 1. Individu dengan individu, 2. Individu dengan badan hukum, atau 3. Badan hukum dengan badan hukum. Dan hukum privat itu sendiri terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Hukum perorangan, 2. Hukum keluarga, 3. Hukum kekayaan, 4. Hukum waris, dan 5. Hukum bisnis. C. Bentuknya terdiri dari 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 1. Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya adalah hukum pidana KUHP dan hukum perdata KUH Perdata dan seterusnya. Dan 2. Ada hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh hukum adat atau hukum kebiasaan. D. Waktu berlakunya. 1. Ius constitutum adalah hukum positif, adalah hukum yang berlaku sekarang atau biasa disebut kita dengan undang-undang. 2. Hukum ius constituendum atau cita-cita hukum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau rancangan undang-undang. 3. Hukum antar waktu adalah hukum yang berlaku di mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya, abadi. C. Wilayah berlakunya. 1. Lokal, hukum yang berlaku di daerah tertentu seperti perda, keperaturan gubernur, keperaturan bupati dan wali kota. 3. Hukum nasional, hukum yang berlaku di negara tertentu atau perundang-undangan. 3. Hukum internasional, hukum yang berlaku di 2 negara atau banyak negara. Dan asas hukum menurut Profesor Dr. Marwan Mas SH MH, asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret. Asas hukum adalah jantungnya dari peraturan hukum tersebut. Contoh asas hukum: apabila seseorang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian orang lain, maka harus mengganti kerugian itu. Peraturan hukumnya adalah tiap-tiap peraturan melanggar hukum yang membuat kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Contoh asas hukum: undang-undang tidak berlaku surut. Peraturan hukumnya ada pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Fungsi asas hukum: 1. Menjaga ketaatan asas atau konsistensi.
2. Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum. 3. Sebagai rekayasa sosial. Asas hukum menurut Profesor Sudikmo Partokusumo dibagi menjadi 2, yaitu 1. Asas hukum umum dan 2. Asas hukum khusus. Dan istilah-istilah hukum. 1. Subjek hukum. Setiap manusia dianggap cakap hukum dan harus memenuhi 2 kriteria, yaitu dewasa dan sehat jasmani rohani. Dan hakikatnya subjek hukum itu ada 2, yaitu 1. Manusia sebagai naturalized person dan 2. Badan hukum atau reh person. Badan hukum adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban, bukan manusia. Dan manusia dikatakan sebagai subjek hukum dari lahir sampai dia meninggal. 2. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Contohnya adalah A dan B mengadakan jual beli tanah, dan tanah itu adalah objek hukum. 3. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah sama dengan peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat atau hukum antara pihak yang punya hubungan hukum. Contohnya A dan B melakukan jual beli. Dan ada 4. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara 2 subjek hukum atau lebih yang diatur oleh hukum. Contohnya A menjual tanah kepada B dan peristiwa itu menimbulkan hubungan antara A dan B. Unsur-unsur hubungan hukum ada 3 unsur, yaitu 1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak atau kewajiban. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Terima kasih, itulah sekian review dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.